أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Sadaqallahul Azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jutaan nikmat telah kita rasakan, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan salat zuhur berjamaah di Masjid Agung Al-Barkah, Masjid Kebanggaan Kota Bekasi. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada tauladan kita sekalian, baginda pilihan yang kita jadikan tauladan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Al-Mukarramun, para asatid, segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, akhir al-kiram, Al-Ustadz Kiai Haji Syarif Hidayatullah MPD, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita sebagai warga negara telah mensyukuri kemerdekaan yang ke-78. Tepatnya 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Ma'asyiral muslimin, muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perspektif Islam dalam memandang sebuah kemerdekaan? Merdeka yang kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya bebas. Dalam terminologi kemerdekaan yang dimaksud adalah bebasnya dari penjajah dan penjajahan bangsa lain. Artinya saat Bung Karno memproklamirkan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, maka saat itu pula bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajah bangsa asing. Ma'asyiral muslimin, muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemerdekaan yang dimaksud adalah bagaimana bangsa ini, rakyat ini bisa mengatur, bisa mengelola dari negara yang kita cintai ini. Kalaulah sebelumnya bagaimana rakyat kita senantiasa dijajah, tidak bebas dalam beraktivitas, bahkan harta kekayaan negara dibawa oleh penjajah. Tapi saat proklamasi kemerdekaan, kita bebas mengatur bagaimana nasib kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada gambaran yang indah di dalam Al-Quran tentang makna kebebasan, makna kemerdekaan.
bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia senantiasa merdeka dari belenggu saat itu adat, saat itu kepercayaan menyembah berhala. Bahkan orang yang berbeda, orang yang tidak mau menyembah berhala, ini bisa menjadi musuh pemerintah. Ibrahim alaihissalam yang ayahnya juga dikenal sebagai pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dia memiliki kemerdekaan untuk tidak sama mempunyai kepercayaan menyembah kepada berhala. Akhirnya dalam pencarian Tuhannya, Ibrahim senantiasa melihat ketika datangnya gelap, oh ini mungkin Tuhan. Tapi ketika gelap tersiangi dengan cahaya bintang, gak mungkin yang namanya Tuhan kalah. Bintang pun ternyata kalah cahayanya dengan bulan. Dan seperti itulah pencarian Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dia mempunyai sebuah keputusan bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan juga isinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan masyarakat saat itu yang mereka menyembah berhala, menghinakan dirinya di depan buatan manusia itu sendiri. Yang ini jangan sampai terjadi pada kita, karena kita senantiasa menginginkan, hawa nafsu kita senantiasa terbebaskan. Akhirnya kita diperbudak dengan yang namanya harta. Dulu mungkin Tuhannya kaum Nabi Ibrahim saat itu adalah berhala, tapi bisa saja yang saat ini berhalanya berbentuk bukan patung, tapi bisa saja berhalanya itu harta, bisa saja berhalanya itu pangkat dan jabatan, yang karena orang mengejar itu akhirnya menghalalkan segala cara, menghambakan dirinya terhadap harta, akhirnya lupa mana yang halal mana yang haram. Ketika menjadikan dirinya budak jabatan, maka apapun akan dilakukan dengan sikut kanan dan kiri bagaimana untuk meraih jabatan itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa kemerdekaan yang dimaksud adalah bagaimana kita mengorientasikan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Yuk kita jadi orang merdeka yang mau menyembah kepada Allah, bukan kepada harta, bukan kepada pangkat dan jabatan, terlebih ketika kita menghamba untuk sebuah popularitas. Karena ketika kita mati, itu semua tidak kita akan bawa. Yang kita bawa adalah amal yang soleh. Ma'asyiral muslimin, muslimah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang memberikan inspirasi bagi kita tentang kemerdekaan adalah bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang menghimpun kaumnya untuk senantiasa keluar dari penderitaan yang dilakukan oleh rezim Fir'aun saat itu. Rezim Fir'aun yang dalam halnya ingin memuluskan keinginannya dengan segala cara, bahkan bila perlu ia membunuh semua anak laki-laki karena ia khawatir akan merongrong kekuasaan Fir'aun.
Kezaliman inilah yang dilawan oleh Nabi Musa dengan para pengikutnya. Kezaliman kekuasaan yang angkuh sehingga menjadikan dirinya sebagai anna rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan pongahnya ia mengambil dua orang. Ia mengatakan, siapa yang menghidupkan kamu? Yang menghidupkan saya engkau wahai Fir'aun. Yang mematikan kamu Fir'aun. Langsung diambil salah satunya, dibunuh oleh Fir'aun. Tuh buktinya bahwa aku telah mematikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah cerminan ketika orang yang berkuasa semena-mena dia enggak berpikir untuk bahwa dia pun akan jatuh, maka ia akan senantiasa melakukan menghalalkan segala cara, bahkan mengaku anna rabbukumul a'la. Ma'asyiral muslimin, muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan Fir'aun ini, ditenggelamkan dalam lautan, dan ketika nyawanya sudah di kerongkongan baru dia sadar, amantu birabbi Musa wa Harun. Kalau begitu saya iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sayang penyesalannya tiada arti karena nyawa sudah ada di tenggorokan. Ma'asyiral muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu makna kemerdekaan buat kita umat Islam, bagaimana kita senantiasa menyelaraskan kehidupan ini dengan orientasi tujuan untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah kita bekerja karena Allah. Kalaulah kita berdagang karena Allah. Kalaulah mungkin kita senantiasa menjadi pemimpin karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kemerdekaan, bukan menjadi budak nafsu, bukan menjadi budak harta, bukan menjadi budak kekuasaan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilapan, karena yang benar adalah milik Allah, yang salah adalah kekhilapan saya. Mudah-mudahan Allah jadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah hadirkan pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, bukan hanya lip service tapi betul-betul cinta kepada rakyatnya, yang juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.